Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Parti Nur Saputri dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas 19 November Kolaka. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan metode gravitasi. Nah, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Geofisika dengan dosen pengampu Ibu Triani SSI MSc. Nah, pada metode gravitasi akan dibahas beberapa pembahasan, diantaranya adalah mulai dari pengertian dari metode gravitasi, prinsip kerja, akuisisi dan eksplorasi data, kemudian pengolahan data, serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk latar belakang ditulisnya makalah ini atau artikel ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Geofisika. Kemudian seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat beberapa mineral logam yang ada di bawah permukaan tanah, misalnya emas, nikel, ataupun timah. Nah, untuk mengetahui jenis mineral logam seperti apa yang ada di permukaan tanah tersebut, maka diperlukan beberapa metode untuk mengidentifikasinya. Nah, salah satu metodenya adalah metode gravitasi yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, langsung saja di sini untuk pengertian dari metode gravitasi. Nah, metode gravitasi itu merupakan metode dalam survei geofisika yang termasuk sebagai metode pasif, atau metode gravitasi juga ini dapat diartikan sebagai usaha dalam menggambarkan bentuk struktur geologi bawah permukaan berdasarkan variasi medan gravitasi yang ditampilkan oleh perbedaan densitas antara batuan. Nah, metode ini juga memanfaatkan perbedaan nilai medan gravitasi seperti yang tadi dijelaskan, memanfaatkan perbedaan nilai gravitasi di permukaan bumi. Perbedaan atau variasi nilai medan gravitasi tersebut kemudian dipetakan distribusinya. Nah, variasi medan gravitasi di permukaan pun dapat dipengaruhi oleh struktur geologi di bawah permukaan, termasuk tidak meratanya posisi atau kondisi topografi di permukaan bumi, sehingga posisi pengamatan juga memiliki pengaruh terhadap pengukurannya. Nah, kemudian untuk prinsip kerjanya, metode gravitasi kan prinsip kerjanya pada dasarnya itu memanfaatkan variasi nilai densitas yang terdistribusi ke dalam setiap lapisan bumi. Nah, setiap lapisan pasti tersusun atas batuan serta mineral yang berbeda-beda. Hal itulah yang menyebabkan nilai densitasnya berbeda. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi variasi medan gravitasi bumi. Nah, alat ukur yang digunakan dalam survei gravitasi yaitu gravitimeter. Seperti yang terlihat pada slide gravitimeter, ini seperti ini alatnya. Atau bisa juga biasa disebut gravimeter ya. Nah, fungsi dari alat ini untuk mengukur variasi medan gravitasi. Gravitimeter ini bekerja berdasarkan hukum Newton dan juga hukum Hooke, yaitu dengan menggantungkan pegas yang dikaitkan dengan suatu beban, seperti yang terlihat pada slide yang ini. Nah, prinsip dasarnya yaitu neraca pegas yang digantungkan massa M, kemudian akan terkena pengaruh oleh gravitasi. Pengaruh dari gravitasi itu akan merubah panjang pegas yang disebabkan oleh gaya berat pada suatu titik tertentu. Nah, akuisisi survei gaya berat ini diperlukan peralatan dengan ketelitian yang cukup tinggi agar dapat mengukur perbedaan percepatan yang nilainya lebih dari 0,004 miligal, atau satuan dari gravitimeter yaitu m/s kuadrat atau Galileo. Nah, karena yang akan kita ukur itu lebih kecil, maka menggunakan satuan yang biasa digunakan yaitu miligal. Nah, untuk selanjutnya adalah akuisisi data. Akuisisi itu kayak
perencanaan pengambilan data gravitasi itu. Nah, akuisisi survei gaya berat ini diperlukan peralatan yang dengan ketelitian yang cukup tinggi, seperti yang tadi telah dijelaskan, agar dapat mengukur perbedaan percepatan yang nilainya lebih dari 0,004 miligal. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ada beberapa jenis gravitimeter, namun yang umum digunakan adalah Scintrax CG5. Yang membedakan Scintrax CG5 ini dari alat lain yaitu menggunakan umpan balik pada sirkuitnya untuk mengontrol arus pada lempeng dan sebagai pengembalian massa ke angka 0. Nah, seperti yang terlihat ini merupakan Scintrax CG5. Gravitimeter ini bekerja berdasarkan hukum Newton seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian selanjutnya adalah eksplorasi data atau pencarian tempat ya. Nah, seperti yang kita lihat, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk bumi itu kan memiliki relief yang tidak rata, serta bumi kan mengalami rotasi dan juga revolusi. Nah, oleh sebab itu nilai gaya beratnya pada setiap titik itu berbeda-beda. Nah, dalam melakukan interpretasi serta pada saat pengambilan data tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah pasang surut, kemudian ketinggian, topografi, lintang, kemudian varietas atau variasi densitas bawah permukaan. Nah, dalam eksplorasi ini, dalam menggunakan metode gravitasi, yang perlu diperhitungkan hanyalah faktor densitas bawah permukaan. Faktor lain yang harus dikoreksi terlebih dahulu, yaitu ada beberapa cara koreksian. Yang pertama adalah koreksi penyimpangan alat, kemudian koreksi pasang surut, koreksi udara bebas, koreksi Beger, dan terakhir koreksi medan atau topografi. Nah, koreksi yang pertama adalah penyimpangan alat. Nah, koreksi penyimpangan alat ini merupakan koreksi pada data gravitasi akibat perbedaan pembacaan nilai gravitasi di stasiun yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda pada alat gravitimeter. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi hal itu adalah adanya guncangan pegas pada saat berpindah lokasi. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah koreksi pasang surut. Nah, koreksi pasang surut ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gravitasi benda-benda di luar angkasa, misalnya bulan, yang berubah-ubah terhadap lintang dan waktu. Kemudian pada saat prakteknya, koreksi pasang surut ini dilakukan dengan cara mengukur nilai gravitasi pada titik yang sama, akan tetapi dengan interval waktu yang berbeda. Kemudian hasil pembacaan dari gravitimeter diplot terhadap waktu supaya menghasilkan suatu persamaan yang dapat digunakan dalam perhitungan koreksi pasang surut. Nah, yang ketiga adalah koreksi udara bebas. Di sini koreksi udara bebas bertujuan untuk mereduksi pengaruh elevansi dan kedalaman titik pengukuran atau perbedaan nilai gravitasi yang terletak di dimensi level dengan gravitasi yang terukur dengan elevansi ketinggian. Selanjutnya adalah koreksi Beger. Koreksi Beger ini memperhitungkan massa batuan yang terdapat di antara stasiun pengamatan dengan bidang geoidnya. Nah, koreksi ini dilakukan dengan cara menghitung tarikan gravitasi yang disebabkan oleh batuan berupa slab yang memiliki ketebalan dan densitas rata-rata. Kemudian yang terakhir adalah koreksi medan atau topografi. Koreksi medan atau topografi ini dilakukan untuk mengoreksi adanya pengaruh penyebaran massa yang tidak teratur di sekitar titik pengukuran.
Nah, dalam koreksi Berger tadi diasumsikan bahwa titik pengukuran di lapangan itu berada pada suatu bidang datar. Tetapi pada kenyataannya di lapangan topografi tempat tersebut tidaklah sama atau tidak datar. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi, setelah dilakukan proses koreksi, maka didapat suatu nilai yang disebut dengan anomali Berger. Nah, anomali Berger ini merupakan anomali yang disebabkan oleh variasi densitas secara lateral pada batuan yang ada di kerak bumi dan telah berada pada bidang referensi, yaitu bidang geoid. Anomali Berger dapat ditulis melalui persamaan BA sama dengan G-obs atau gravitasi observasi. Kemudian selanjutnya, nah untuk pengolah ini merupakan contoh dari pengolahan data dalam metode gravitasi. Nah, selanjutnya ini ada merupakan contoh peta anomali gaya berat atau anomali Berger ya. Analisis spektrum. Ini merupakan analisis spektrum ya. Analisis spektrum yaitu proses melakukan estimasi ke dalam suatu anomali. Kemudian pemisahan anomali regional dan juga residual. Ini merupakan yang kanan adalah peta anomali gaya berat untuk yang regional, kemudian yang kiri adalah residual. Nah, tujuan dari pemisahan anomali regional dan residual ini untuk memisahkan anomali gaya berat menjadi efek gaya berat dangkal yang diperlihatkan dalam anomali residual. Nah, biasanya tahap ini dilakukan dengan moving average window filter, yaitu suatu metode pemisahan yang jika dianalisis dari spektrumnya akan menyerupai low pass filter, sehingga hasil akhir dari proses ini itu berupa frekuensi rendah dari anomali Berger. Nah, untuk tahap akhirnya yaitu hasil penampang profil bawah tanah. Profil bawah tanah permukaan dengan forward modeling, yaitu suatu model interpretasi anomali dengan tujuan untuk melihat kesesuaian antara peta distribusi kontras rapat massa dengan penampang model bawah permukaan bumi yang didasarkan pada data anomali Berger. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode gravitasi ini. Untuk kelebihannya, yang pertama, relatif lebih murah. Kemudian bersifat non-destruktif, artinya ketika kita menganalisis pengolahan datanya tidak merusak lingkungan. Kemudian instrumen ideal atau gravitimeter kecil dan portable, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, untuk keperluan survei awal memberikan informasi yang cukup detail tentang struktur geologi dan kontras densitas batuan. Kemudian tidak mencemari atau merusak lingkungan. Kemudian gravitimeter juga cukup kecil, seperti yang tadi dijelaskan, cukup kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, aplikasi metode gravitimeter ini dapat digunakan untuk keperluan eksplorasi panas bumi. Kemudian kekurangannya, metode ini dengan tingkat anomali yang cukup tinggi. Perlu adanya survei geologi yang mendalam dibandingkan metode lainnya. Baik, demikianlah penjelasan saya terkait dengan metode gravitasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.